Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coaching, saya Abdul Rasid dari SMA Negeri 4 Palu. Saya Afrida dari SDN Balaroa Kota Palu. Saya Khairul Huda dari SDN Impres 2 Ujuna Kota Palu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak, saya dengar informasinya Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Ya benar, saya coaching dengan Pak Huda. Oh iya, Iya. coaching dengan Pak Huda. Iya. Kira-kira Pak, di dalam coaching itu permasalahan apa Pak yang dihadapi, yang akan diangkat oleh Pak Huda? Iya. Masalah siswanya yang kurang masuk untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, oke. Temanya luar biasa, cukup menarik Pak. Ya. Di dalam coaching itu sendiri nanti Pak, sudah ada persiapan yang Bapak lakukan untuk melakukan coaching itu? Sudah, saya sudah siapkan. Alhamdulillah Pak. Kira-kira Pak persiapan Bapak apa saja Pak? Yang saya siapkan pertama itu adalah pengadaan rubrik penilaian, kemudian persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Pak Huda, ya. Ya, insya Allah Pak Huda nanti akan menginterpretasi permasalahan itu di hadapan saya. Oh iya, luar biasa Pak. Kira-kira Pak indikator yang ingin dicapai itu apa ya? Menumbuhkan semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Luar biasa Pak. Saya berharap Pak di coachingnya nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Huda bisa terselesaikan dengan baik Pak. Kalau begitu Pak, silahkan untuk melakukan coaching dengan Pak Huda. Baik Ibu, makasih. Sama Pak. Assalamualaikum Pak Rasid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, mari silakan duduk. Ya. Pak, Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Saya lihat ini Pak Huda ini mukanya ini sedikit agak galau ini. Ada apa ini? Iya Huda? Pak, ada sedikit yang ingin diceritakan. Boleh kan Pak? Oh boleh silakan. Jadi begini Pak, murid saya itu ketika pelajaran bahasa Indonesia ya suka ribut terus nggak fokus gitu Pak. Kenapa kira-kira itu Pak Huda? Nah itu Pak, ini yang saya masih masih bingung dengan mereka ini Pak. Jadi kalau pas ribut itu saya tuh cuma masih kode suruh "Shh", gitu aja sih Pak. Gitu Suruh, ya? ketika mereka ribut saya "Shh", gitu aja. Kira-kira pembelajaran yang Pak Huda lakukan dalam kelas itu barangkali apakah membosankan atau menyenangkan barangkali? Nah, mungkin itu juga sih Pak ya. Atau karena mungkin selama ini saya kan hanya textbook bahasa Indonesia, buku-buku, kata jawab. Mungkin itu juga Pak penyebabnya. Jadi murid-murid itu kayak bosan gitu Pak. Apa sudah melakukan proses pembelajaran model-model lain yang menarik siswa gitu? Kalau selama ini sih saya cuma memberikan ya tepuk-tepuk, ice breaking gitu aja sih Pak. Tidak ada strategi lain Pak? Sepertinya belum sih, belum. Mungkin Bapak menggunakan strategi bermain dengan anak-anak atau strategi melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar dalam kelas. Itu kan daya tarik masing-masing anak masing-masingnya. Kali bagaimana Pak? Kira-kira menurut Pak Huda kira-kira bagaimana strategi yang Boleh juga Pak ya. Nah, terus selain itu mungkin saya akan membawa memakai infocus laptop supaya anak-anak itu kalau saya tampilkan video bisa lebih perhatian lagi gitu ya. Cocok itu kan sudah. Jadi kita dalam proses pembelajaran itu paling tidak ada permainan yang bukannya hanya bermain ya, tetapi fokus pada pembelajaran. Itu salah satu
infokus itu anak-anak itu salah satu upaya menarik dia untuk bisa Iya, belajar dengan tenang. betul, betul. Saya kira Bapak Iya. Pak udah boleh praktekkan nanti itu ya. Iya, iya Pak. Iya, iya. Ya, Nah. praktekkan, Pak. Oke, saya kira menurut saya hanya itu masalahnya Pak Uda ya. Iya. Iya, jadi fokus lakukan pembelajaran yang menarik mungkin kepada anak-anak. Iya, iya, iya. Siap, siap. Iya, terima Ya. kasih Pak ya. Oke, makasih Pak Uda. Coaching. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Ya, betul. Luar biasa Pak ya, coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini antara Bapak dengan Pak Huda, saya mengapresiasi Pak coachingnya, Ya. coaching yang Bapak lakukan hari ini. Kira-kira Pak bisa Bapak jelaskan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Ya, saya sedikit merasa lega bisa membantu sahabat, bisa membantu teman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kelas, utamanya dengan siswanya. Jadi coachingnya tadi sudah mendapatkan solusi ya Pak? Ya, alhamdulillah. Yang tadinya pembelajaran dilakukan oleh Pak Buddha tadi itu fokusannya membaca, menulis yang memang membosankan saya. Tetapi kami dari diskusi tadi beliau menemukan solusi yang terbaik, misalkan menggunakan beliau pembelajaran dalam kelas, dia menggunakan infokus. Saya pikir ini adalah salah satu saran, salah satu upaya Pak Huda untuk bisa melakukan pembelajaran yang menarik dalam kelas. Ya, memang tadi yang saya amati, saya lihat memang permasalahannya seperti itu. Oke Pak, perasaan Bapak ketika Ya. melakukan coaching tadi seperti apa Pak? Saya sebenarnya senang, lega ya. Saya juga belajar dari Pak Huda tadi supaya saya juga ketika dalam kelas juga harus lebih banyak menambah wawasan saya. Betul sekali Pak. Jadi alhamdulillah Pak, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah, Menemukan solusi yang baik untuk Pak Huda. Terima kasih banyak Pak atas Ya, coachingnya. kasih, Ya, makasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Huda. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. ya. Siap, ya. Ya. Jadi hari ini kita rencananya Pak Huda dengan mau melakukan coaching dengan Ibu Afrida ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang diangkat untuk coaching itu Pak? Untuk tema coaching yang akan saya lakukan nanti, ini masalah kedisiplinan murid Pak, karena ada muridnya Ibu Afrida yang kehadirannya ke dalam sekolah itu jarang masuk. Oke, jadi tema mau diangkat tentang kehadiran siswa ya. kehadiran murid. Kira-kira Pak Huda sudah mempersiapkan untuk segala sesuatu yang mengenai tentang coaching yang akan dilaksanakan hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, apa saja? Di antaranya saya akan hadir penuh saat coaching nanti. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian di situ saya juga akan menyiapkan rubrik pertanyaan. Oke, kalau indikatornya kira-kira apa Pak Huda? Indikatornya harapannya dengan coaching nanti itu murid yang jarang hadir itu bisa kembali rajin ke sekolah, kembali memiliki motivasi belajar yang tinggi Pak. Oke, saya berharap nanti Pak Huda setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Afrida itu ditemukan titik temunya, Iya. jalannya atau solusinya agar apa yang dihadapi oleh Ibu Afrida bisa selesai. Amin. Oke, Baik, terima kasih. silakan lanjutkan coachingnya dengan Ibu Afrida. Ya. Assalamualaikum Pak Huda. Ya, waalaikumsalam Bu. Gimana Bu? Pak Huda, saya ini gimana ya, dalam kelas itu ada siswa saya Pak, itu udah jarang masuk sekolah. Iya. Ya, 1 minggu itu pasti ada 1 atau 2 hari tidak sekolah. Bahkan pernah sampai 2 minggu Pak tidak sekolah. Ini kalau boleh tahu namanya siapa Bu ya? Namanya itu Aprilia Pak. Namanya ya Aprilia. Iya. Tadi itu sudah menyampaikan muridnya jarang masuk ya. Iya Pak, jarang masuk. Barangkali Ibu boleh ini tanya-tanya dulu, mungkin ada alasannya apa gitu kok bisa sampai seperti itu jarang masuk gitu. Iya Pak, saya sudah panggil anaknya, saya sudah tanya, ternyata anak ini Pak permasalahannya dia sering lambat bangun pagi. Kenapa dia
kenapa sih anak apa yang di sekolahnya ibu, kenapa anak sekolah kenapa harus membantu ibu, kan fokusnya ke sekolah aja sih belajar. Iya Pak, jadi saya ketika tanya Pak anak ini, ternyata anak ini tidak diberi uang saku oleh mamanya. Jadi uang saku itu dapat dari neneknya yang dia bantu jualan. Seperti itulah. Jadi itulah makanya kenapa dia membantu neneknya. Nah, jadi dia bangun pagi itu lambat Pak. Oh iya. Jadi dia itu karena diiming-imingi uang ya. Iya. Kemudian ibu memang sebelumnya baru pernah tanya nggak kayak gimana di sekolahnya? Iya Pak, saya sudah tanya bagaimana mau sekolah atau seperti apa. Jawabannya dia juga mau sekolah Pak, dia juga mau lulus karena ini kan sudah kelas 6 Pak. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa kelas 6 itu nanti sudah kurang sedikit lagi mau lulus. Dia bilang saya juga mau lanjut sekolah SMP. Iya. Nah itulah Pak, jadi apa ya Pak yang harus saya lakukan selain saya memanggil anak tersebut. Ya, mungkin apa ya, ibu bisa mengidentifikasi barangkali ada alasan lain barangkali selain berjualan, membantu neneknya jualan. Iya. Kira-kira sudah ibu lakukan belum? Itu Pak sudah saya lakukan juga karena alasan anak ini Pak, dia juga sering sakit perut, Nah, sering iya. sakit dada, sehingga katanya tidak masuk sekolah. Iya. Ya, selain membantu neneknya itu permasalahannya Pak. Oh iya, jadi sakit perut sama sakit dada selain Iya. lagi. Mungkin ada yang lebih ini lagi bu, barangkali apa ya, kayak disuruh berobat dulu atau apa, pernah nggak ibu melakukan? Ya, saya sudah sampaikan kepada anak ini kalau sakit ke puskesmas, ya mungkin saya undang orang tuanya Pak ya. Nah, itu lebih bagus bu. Kira-kira kapan mau diundang orang tuanya? Nah, itu nanti saya komunikasikan lagi dengan anaknya secepatnya Pak, mungkin dalam waktu dekat. Mungkin kalau hari ini dia masuk Pak, mungkin saya akan berikan undangan, mungkin besok sudah bisa saya panggil orang tuanya. Nah, itu bu ya. Jadi besok ya kira-kira Iya. kalau masuk sudah langsung Iya. diberikan ini ya, apa undangannya ya. Kemudian kira-kira dengan diundang orang tua itu apakah ada jaminan dia rajin dari sekolah? Ya, insya Allah Pak, mungkin dari pembahasan itu nanti kita akan identifikasi semua masalahnya Pak. Kemudian kita akan memberikan motivasi kepada siswa dan orang tuanya, kita lakukan pendekatan seperti itu Pak. Mungkin insya Allah Pak, nanti anak itu bisa kembali bersemangat sekolah. Iya. Oke, selamat bu ya. Semoga nanti anaknya tambah rajin belajar dan tidak sering kehadirannya itu meningkat bu ya. Iya, Pak. Motivasi belajarnya lebih tinggi lah. Terima kasih banyak Iya, Pak sama-sama. atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Pak. Jadi saya juga agak lega Iya, setelah alhamdulillah. berbicara ini Iya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Oke, Pak Huda, alhamdulillah Pak Huda sudah melakukan coaching ya Iya, dengan Ibu Afrida Iya. tadi ya. Kira-kira bagaimana proses coaching tadi yang Bapak lakukan dengan Ibu Afrida? Ya alhamdulillah dari kesimpulan secara umum Pak, alhamdulillah Ibu Afrida sudah menemukan solusinya Pak dari permasalahan murid yang jarang masuk kan Pak. Gitu ya? Iya. Apa yang Bapak gali tadi dari Ibu Afrida itu? Ya diantaranya saya menanyakan alasannya Pak, Ya. kenapa murid tidak masuk. Ternyata alasannya itu ada dua. Yang Ya. pertama disuruh neneknya jualan, yang kedua dia ada sakit-sakit, ada penyakit. Assalamualaikum Ibu Afrida. Waalaikumsalam Pak Huda. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Ini saya dengar katanya Ibu mau melakukan coaching dengan Pak Rashid ya? Iya Pak, saya akan melakukan coaching dengan Pak Hasil. Oh iya. Kira-kira tema apa yang akan diangkat Bu dari coaching ini? Ya, saya akan mengangkat tema kepedulian siswa terhadap fasilitas yang ada di sekolah ini. Wah, tema yang cukup menarik ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan di saat coaching nanti Bu? Ya, salah saya sudah persiapkan Pak. Yang pertama saya harus hadir penuh dalam coaching itu. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan membuat publik penilaian. Oh, yang luar biasa Bu ya. Kira-kira indikator pencapaian dari coaching tadi apa? Yang kita inginkan indikatornya itu Pak agar
siswa itu peduli dengan fasilitas yang ada, mereka bisa menjaga fasilitas yang ada di sekolah ini. Oh iya Pak, mantap Bu ya. Saya berharap coachingnya nanti lancar Bu ya. Insyaallah, terima kasih banyak Pak. Ya, oke, kalau begitu silakan lakukan coachingnya Bu. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh Pak, silakan. Ada yang Iya. disampaikan silakan Pak. Baik Bu, saya punya permasalahan ini sebenarnya Bu, tentang teman sejawat saya. Guru saya ini jarang masuk di kelas Ibu, gitu. Itu permasalahannya Pak. Iya. Masuk ke kelas. Kira-kira Pak, apa yang membuat teman-teman itu bisa jarang masuk ke kelas Pak? Nah, itulah yang membuat saya juga bertanya Bu. Sebenarnya saya sudah mengajak teman-teman, ayo kita belajar mengajar sama-sama di kelas. Nah, cuma mungkin karena kesibukan mereka sehingga saya tidak bisa juga memaksakan. Nah, saya mau tanya-tanya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Apakah Bapak sudah pernah identifikasi masalah dari teman-teman itu? Mungkin ada masalah di rumah, mungkin ada masalah keluarga, sehingga mereka bisa datang agak lambat, misalkan agak lambat masuk kelasnya Pak. Itu yang belum saya. Nah, kalau itu yang Bapak lakukan, nanti mungkin itu bisa Pak Bapak lakukan untuk mengetahui teman-teman, untuk bisa mengajak teman-teman sehingga teman-teman itu bisa masuk dalam kelas sesuai dengan waktunya Pak. Oke, ya benar Bu ya. Barangkali saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa sehingga membuat teman-teman itu jarang masuk di kelas. Ya saya kira saya bisa menemukan titik temunya Bu. Yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu masalah yang dihadapi oleh teman. Kemudian yang kedua mencarikan solusi bagaimana upaya yang harus saya lakukan sehingga teman-teman bisa kembali aktif masuk dalam kelas. Iya Pak. Kira-kira Pak, kapan Bapak ingin melakukan hal itu Pak? Insya Allah dalam waktu minggu ini saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi Pak nanti Demikian demonstrasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.